Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat yang baik hati, selamat hari Minggu dan salam dari Piaraja Tarutung. Doa dan harapan saya kiranya saudara beserta keluarga dalam keadaan sehat, sukacita, dan kekuatan yang dari Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada minggu yang ke-24 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian bunyinya. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada ungkapan dalam bahasa Batak yang mengatakan, "Manat unak tertuk-tuk, dadap unak terrubung." Ini sangat populer di kalangan masyarakat Batak. Satu petuah berharga agar dalam hidup ini kita berhati-hati supaya jangan tersandung dan jangan ceroboh agar tidak terjerumus ke lubang yang dalam dan berbahaya. Orang yang dalam petualangan menuju satu tujuan harus memperlengkapi diri sedemikian rupa. Dia harus sadar bahwa sepanjang jalan akan banyak kerikil, batu sandungan, duri, bahkan perangkap yang setiap saat dapat menggagalkan perjalanannya. Salah satu perlengkapan paling utama adalah persiapan mental spiritual. Sebagaimana petualang tangguh mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Sebagai pengikut Kristus, kita berada dalam petualangan bagai musafir di padang gurun. Tujuan kita adalah supaya kita sampai pada titik akhir tujuan yang ingin kita capai. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, "Aku mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus." Sebelum sampai pada tujuan akhir, orang percaya pasti diperhadapkan dengan berbagai tantangan, kesulitan, bahkan ancaman yang dapat menggagalkan petualangan mulia itu. Yesus tidak menginginkan satu orang pun dari pengikutnya mengalami kegagalan, tersandung dan terjerumus oleh berbagai cobaan, tantangan,
dan ajaran-ajaran yang menyesatkan di dunia ini. Konteks percakapan Yesus dengan para murid dalam teks hari ini adalah tentang masa eskatologi, kedatangan Yesus yang kedua kalinya, dan akhir dari dunia ini, keruntuhan segala sesuatu. Hal itu bermula dari pernyataan salah seorang murid Yesus yang begitu terkesima melihat keindahan dan kemegahan kota Yerusalem. Selama ini mungkin dia berada di Galilea, mungkin belum pernah melihat keindahan dan kemegahan kota Yerusalem. Dan dia berkata, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Ungkapan ini sangat alamiah, sangat spontan, apalagi bagi orang yang belum pernah melihat sebelumnya. Mungkin juga hatinya begitu terpikat dengan apa yang dilihatnya dan bisa tergoda untuk melenceng dari tujuan dan panggilan hidupnya mengikut Yesus. Lalu Yesus menjawab dengan satu nubuatan tentang apa yang akan terjadi dengan keindahan dan kemegahan kota itu. Yesus berkata, "Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Perkataan ini bisa merupakan peringatan kepada sang murid supaya dia jangan menggantungkan harapannya pada apa yang dilihatnya. Dan tentunya ini adalah nubuatan tentang apa yang akan terjadi dengan kehancuran dan keruntuhan kota Yerusalem. Rasa ingin tahu dan pertanyaan yang lebih detail bermunculan bukan hanya dari satu murid itu, tetapi juga dari murid-murid yang lain. Bila manakah itu terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai pada kesudahannya? Dalam hal inilah Yesus memberikan pengajaran yang sangat fundamental dan menentukan bagi para murid dan bagi semua pengikut Kristus sepanjang masa hingga hari ini, yakni supaya mereka waspada, berhati-hati, dan bijaksana. Waspada, berhati-hati, dan bijaksana. Karena apa? Karena akan bermunculan, yang pertama disebutkan penyesat-penyesat. Para murid dan para pengikut Kristus akan diperhadapkan dengan pengkhotbah-pengkhotbah, pengajar-pengajar, dan guru-guru palsu yang tidak enggan, bahkan dengan bahasa yang menawan, menggunakan nama Yesus. Tetapi tujuan mereka adalah menyesatkan dan menggagalkan petualangan hidup orang-orang percaya supaya mereka jangan sampai ke garis akhir. Akan ada orang yang mengatakan, "Akulah dia, akulah Mesias yang kalian nanti-nantikan itu. Ikutlah, mari ikutlah aku." Jadi para penyesat akan bermunculan. Kemudian Yesus mengatakan bahwa akan ada perang dan tanda-tanda alam seperti gempa dan berbagai bencana alam. Bangsa akan berperang melawan bangsa. Suku bangsa akan berperang melawan suku bangsa. Satu keluarga akan berperang melawan keluarga yang lain. Bahkan di tengah-tengah satu keluarga akan terjadi kekacauan. Situasi dan kondisi dunia yang sangat kacau bisa juga mengacaukan iman orang percaya, sehingga iman mereka semakin lemah, kasih semakin dingin, dan arah petualangan mereka semakin tidak jelas. Kemudian Yesus juga mengatakan bahwa akan ada ancaman terhadap orang-orang percaya, orang-orang beriman. Ancaman yang datang dari penguasa dan raja-raja, dari hakim dan dari masyarakat, orang-orang kuat.
yang tidak menginginkan kehadiran orang Kristen. Mereka akan dipaksa bersaksi dan menyangkal iman kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang bisa mengecutkan hati dan melemahkan iman kepercayaan orang-orang Kristen. Kesemuanya ini bisa melemahkan para pengikut Kristus dan pada akhirnya menggagalkan petualangan mereka di dunia ini sehingga mereka tidak sampai ke garis akhir. Sesungguhnya semua ini sudah pernah terjadi dan sedang terjadi dan masih akan terjadi. Yesus mengatakan supaya para murid dan para pengikutnya mengantisipasi, supaya waspada, supaya berhati-hati, supaya bijaksana menghadapi semua fenomena yang melemahkan iman orang percaya itu. Supaya mereka jangan sampai tersesat dan kehilangan arah tujuan petualangan. Saudaraku, pertanyaan eskatologis, pertanyaan tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya, pertanyaan tentang akhir zaman memang sungguh menarik. Mencoba menebak kapan hari Tuhan datang dan saat kembalinya Yesus Kristus sesuai dengan janjinya memang asik. Bagi sebagian orang, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kelebihan dan mencari popularitas. Bagi sebagian orang, ini adalah kesempatan untuk mencari uang, mencari harta dengan memberikan ajaran-ajaran yang menarik tetapi menyesatkan. Dan bagi sebagian orang, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan untuk mengolah kata-kata dan menggunakan nas-nas Alkitab dan memberikan jawaban demi keuntungan atau tujuan-tujuan pribadi. Tetapi pada dasarnya ini menyesatkan. Dari waktu ke waktu selalu ada saja orang yang menggunakan teks-teks tertentu dari kitab suci termasuk dari nats firman Tuhan hari ini untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan mengenai kapan Yesus datang kedua kalinya. Padahal sesungguhnya tidak mungkin ada orang yang tahu. Tidak ada mungkin orang yang bisa mengetahui itu. Karena Yesus sendiri mengatakan tentang hari dan saat itu. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga juga tidak. Dan anak manusia pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Matius 24 ayat 36. Jika demikian, mengapa masih ada saja orang seperti David, Kores, dan yang lain yang mencoba menebak dan mengajarkan, memberitakan tentang hari kedatangan Tuhan itu? Apakah saudara masih ingat dengan David Kores? David Kores adalah seorang pemimpin kultus dari Amerika Serikat yang terkenal dengan penyerbuan Waco pada tahun 1993 yang lalu. Dia mengaku dirinya sebagai kepala sekte Ranting Daud dan menyatakan diri sebagai nabi yang terakhir. Padahal sebenarnya di balik itu dia melakukan kejahatan-kejahatan, termasuk kejahatan kepada perempuan dan anak-anak. Dia dan petinggi-petinggi dari sekte Ranting Daud itu mengajarkan ajaran sesat, termasuk mengenai akhir zaman yang sudah di depan mata. Karena itu pemerintah Amerika Serikat melalui FBI melakukan tindakan dengan mengerahkan pasukan FBI dan menyerang pusat mereka di Mount Carmel
pada tanggal 19 April 1993. Dan pada waktu itu 79 orang terbunuh, termasuk David Kores sendiri. Semenjak perkataan Yesus ini, sudah banyak pengajar-pengajar sesat seperti David Kores dan yang lain yang tampil sebagai nabi, sebagai guru, sebagai pengkhotbah, atau yang mengaku Mesias. Dan tujuannya adalah sama, yakni menyesatkan dan mengacaukan iman orang percaya supaya mereka tidak sampai pada tujuan akhir, yaitu memperoleh hadiah mahkota kehidupan, anugerah Tuhan yang kekal yang dipersiapkan bagi orang-orang yang menang di dalam Kristus Yesus. Mereka mencoba memikirkan dan mempelintir nas-nas Alkitab demi sesuatu yang tidak mungkin diketahui oleh manusia. Sesungguhnya mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ternyata pada zaman gereja mula-mula juga sudah banyak orang, para penyesat-penyesat yang bermunculan. Makanya Rasul Petrus juga menuliskan surat kepada umat Kristen untuk mengantisipasi masalah ini. Dia mengingatkan agar orang-orang percaya tidak tertipu oleh pengejek-pengejek atau pengajar-pengajar yang hidup tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Mereka hanya menyesatkan dan bertindak menurut kedagingan semata. Mereka sama sekali tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak mau taat pada ajarannya. Tuhan tidak berbohong dan Tuhan tidak lalai tentang janji kedatangannya. Tuhan akan datang sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan Allah dan bukan sesuai dengan keinginan manusia, apalagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Karena itu, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang percaya pada masa penantian ini? Menanti kedatangan Tuhan dengan iman, mensyukuri hidup dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan di dunia ini. Hidup ini memang sementara dan singkat. Dan Tuhan menghendaki waktu dan kesempatan singkat ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan buah-buah yang terbaik bagi sesama manusia dan bagi ciptaan Tuhan demi kemuliaan namanya. Hidup ini hanyalah sementara. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan menghendaki agar kita mengisi hidup ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Semua yang berkenan di hadapan Tuhan. Langit dan bumi akan berakhir. Tidak ada yang abadi. Tetapi selagi masih ada kesempatan, Tuhan menginginkan kita hidup dalam kebenaran. Sehingga pada hari Tuhan, Dia akan mendapati kita sebagai anak-anak yang hidup benar, taat dan setia kepadanya. Ketetapan akan hari Tuhan adalah milik Tuhan sendiri. Tidak ada yang dapat mengetahuinya. Dan kita tidak perlu bertanya-tanya dan mereka-reka tentang waktu kedatangan Tuhan. Tugas dan tanggung jawab kita bukanlah mencari tahu hari dan saat kedatangannya, melainkan hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan dan berbuat untuk menghasilkan karya dan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan bagi sesama dan bagi dunia ini. Selamat
melayani. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, yang kami kenal dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, pujian, hormat, kemuliaan bagimu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami waspada, hati-hati, dan bijaksana selama petualangan kami di dunia ini, hingga hari Tuhan memanggil kami. Tuhan, hanya Engkau yang tahu kapan dan bagaimana kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sementara kami menanti, ajari dan kuatkan kami, supaya mengisi setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari dalam kehidupan kami dengan ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Menanti dengan pengharapan dan penuh sukacita. Tuhan, ajari dan kuatkan kami, supaya dalam kesempatan hidup yang Kau berikan kepada kami benar-benar hidup dalam kebenaran dan dalam kekudusan, sehingga kapanpun Engkau datang, Engkau akan menemukan kami sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia, yang hidup dalam kebenaran. Ya Tuhan, ajari dan kuatkan kami, semua yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami juga turut memberitakan kebenaran firman-Mu kepada orang-orang lain, supaya orang-orang lain juga beroleh berkat keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan, pakai kami supaya kami juga memberitakan kebenaran yang dari Tuhan, sehingga mereka juga menjadi ahli waris dalam kerajaan Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, sedang lemah, atau kalau ada yang terpapar COVID-19. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, dan memberikan sukacita. Kami tetap mendoakan bangsa kami supaya Kau selamatkan dari pandemi COVID-19. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Saat ini bangsa kami, bangsa Indonesia secara khusus, sudah semakin membaik. Sudah semakin menurun penularan COVID-19. Walau di beberapa daerah masih ada banyak kasus-kasus COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan membebaskan bangsa kami dari masa-masa sulit ini. Dan bangsa kami akan bangkit kembali dengan kekuatan dan semangat yang daripada Tuhan. Di bawah kepemimpinan Presiden kami, Presiden Jokowi, yang kami lihat melayani dan memimpin dengan segenap hati demi kebaikan bangsa dan negara kami. Tuhan, jauhkan segala cobaan dan jauhkan segala niat-niat jahat dari kelompok-kelompok tertentu yang tidak menginginkan kemajuan bangsa kami. Tetapi biarlah bangsa kami, bangsa Indonesia, bisa berkarya dan menunjukkan bahwa bangsa kami adalah bangsa yang besar di tengah-tengah dunia ini. Dan bangsa-bangsa lain juga akan terberkati melalui bangsa Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk gereja-Mu, khususnya HKBP. Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, penatua-penatua, dan warga jemaat dimanapun berada. Jadikan gereja-Mu HKBP menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang, dan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengarkanlah doa yang kami panjatkan dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Kiranya saudara beserta dengan keluarga diberikan Tuhan yang terbaik dan selalu dalam sukacita. Horas.